Halo Rebaner, bertemu lagi bersama saya The Johnson. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Beat 2015. Nah, sebelumnya saya ingatkan di dalam film ini banyak unsur-unsur menjijikan yang mungkin akan membuat kalian mual. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Casey yang sedang liburan bersama kedua sahabatnya. Tetapi setelah pulang dari liburan, Casey mulai menunjukkan sikap yang aneh. Bahkan perlahan-lahan dia berubah menjadi menyeramkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Casey? Nah, seperti biasanya, saya ingatkan dulu sebelum filmnya saya sikat. Siapkan kopi dulu, cemilan, dan luruskan kaki kalian biar gak encok. Kalau udah semua, pasangin free kalian. Yuk kita sikat filmnya sobat. Pada awal film kita diperlihatkan Casey yang sedang liburan di kota Arica bersama kedua temannya yang bernama Christine dan juga Jill. Mereka pun mabuk hingga Casey secara tidak sadar melakukan mantap-mantap bersama pria asing. Sebenarnya Casey ini sudah mempunyai pacar bernama Jared dan mereka sudah mempunyai rencana untuk menikah. Keesokan harinya setelah selesai pesta, Casey tersadar di tengah pantai dan semua barang-barangnya hilang termasuk cincin pemberian Jared. Suatu hari ketika mereka berjalan-jalan melusuri hutan, mereka bertiga menemukan sebuah sungai kecil yang sangat indah. Dengan cepat, Casey dan Jill langsung berenang di sungai tersebut sementara Kristen hanya merekam mereka berdua. Setelah berendam beberapa saat, Casey merasakan ada sesuatu yang mulai menggigitnya. Awalnya Kristen dan Jill tidak percaya, namun tiba-tiba saja Jill juga merasakan hal tersebut. Karena itu mereka berdua pun segera keluar dari dalam air itu. Singkat cerita, mereka selesai liburan dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di apartemen, Casey disambut hangat oleh pacarnya yang bernama Jared. Jared ini tinggal di apartemen yang sama seperti Casey. Jared langsung membawa Casey masuk dan langsung menunjukkan sebuah tempat duduk bayi. Jared ini sangat menginginkan seorang anak, akan tetapi Casey belum siap untuk mempunyai anak. Kemudian, dia pun takut kalau Jared marah karena cincinnya yang hilang. Setelah itu, Casey mulai memindahkan semua foto-foto yang ada di kamera ke laptopnya. Saat Casey mandi, dia baru menyadari kalau ada banyak sekali bintik-bintik hitam yang disebabkan oleh gigitan misterius waktu ia berlibur. Tapi dia masih menganggap kalau itu adalah gigitan dari serangga biasa. Ketika ingin mencuci pakaian, ternyata deterjen miliknya habis. Oleh karena itu Casey memutuskan untuk meminjam ke ibu Jared. Ibu Jared ini sebetulnya tidak suka dengan Casey karena dia menganggap bahwa Casey ini sebenarnya adalah wanita yang gak benar. Tak terasa malam pun tiba. Casey berencana untuk makan malam bersama dengan Jared. Anehnya saat akan makan, Casey tiba-tiba pergi ke kamar mandi dan memuntahkan cairan aneh yang sangat kental keluar dari mulutnya. Casey lalu mengatakan kepada Jared bahwa dirinya sedang tidak sehat. Oleh karena itu, Jared langsung mengantarnya ke kamar. Namun bukannya istirahat, Casey malah mengajak Jared untuk mantap-mantap. Saat berhubungan, secara tidak sengaja Jared memencet bintik hitam di paha Casey yang mengakibatkan bintik tersebut mengeluarkan cairan kental yang aneh. Casey pun segera ke kamar mandi dan membersihkan luka tersebut. Dia lalu mengatakan kepada Jared jika dirinya baik-baik saja. Setiap kali Casey memakan sesuatu, pasti ujung-ujungnya muntah. Dan muntahannya itu terlihat sangat kental dan berwarna hijau. Menyadari bahwa dalam keadaan tidak sehat, pada akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan sahabatnya yaitu Kristen. Casey mengatakan bahwa dirinya tidak bisa makan dan minum sewajarnya serta malas untuk melakukan segala sesuatu. Kristen mengatakan bahwa Casey bisa saja hamil. Oleh karena itu, dia pulang dan langsung mengecek menggunakan tes pack. Dan benar saja, ternyata Casey benar-benar hamil. Lalu dia memencet bekas luka kemarin dan keluarlah cairan aneh berwarna kuning. Dia pun langsung menelpon dokter untuk segera berkonsultasi. Namun dokter malah menganjurkan dirinya untuk menggunakan salep agar tidak menimbulkan infeksi yang parah.
Karena merasa sangat tidak enak badan, dirinya memutuskan untuk segera tidur di kamar. Tak berselang lama, Casey malah tiba-tiba tertidur di dalam bak kamar mandi dengan keadaan tenggelam. Ketika dia kembali ke kamar, dia melihat banyak sekali lendir-lendir dan sesuatu yang berbentuk mirip sekali dengan telur ikan. Semakin lama, keadaan Casey semakin memburuk. Tubuhnya mulai bermutasi secara bertahap. Di saat yang bersamaan, Ibu Garrett datang karena mencium bau busuk dari kamar Casey. Karena pintunya sudah diketuk beberapa kali dan tidak ada jawaban, Ibu Garrett pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Saat masuk, Ibu Garrett menemukan tespek milik Casey. Ibu Garrett langsung menyebut bahwa Casey adalah seorang pelacur. Casey yang merasa sangat marah, langsung membunuh Ibu Garrett dengan sangat sadis. Setelah itu, mayat dari Ibu Garrett langsung ditaruh di kamar mandi. Mulai saat itu, wajah Casey berubah menjadi sangat menyeramkan. Di sisi lain, Jared berusaha menghubungi Casey beberapa kali, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Karena sudah seharian tidak ada kabar, Jared memutuskan untuk pergi ke kamar Casey. Akan tetapi Casey malah menyuruh Jared untuk pergi dari tempat itu. Jared yang mendengar hal tersebut langsung menuruti semua hal yang dikatakan Casey. Sementara itu di sisi lain, Kristen datang mengunjungi rumah Jill. Dia khawatir dengan keadaan Casey yang tidak memberikan kabar selama berhari-hari. Awalnya Kristen mengajak Jill untuk pergi ke apartemen Casey. Akan tetapi ternyata Jill menolak ajakan tersebut. Maka dari itu, Kristen pun memutuskan untuk pergi sendirian saja. Setelah Kristen pergi, kita diberi bocoran bahwa yang mencuri cincin milik Casey ternyata adalah Jill, yaitu sahabatnya sendiri. Yang artinya dia sebenarnya memiliki perasaan terhadap Jared, dan mungkin dia akan merebut Jared dari Casey. Singkat cerita, akhirnya Kristen sampai di apartemen Casey. Sudah beberapa kali dirinya mengetuk pintu, namun sama sekali tidak ada jawaban. Oleh karena itu, dia masuk ke kamar Casey dan dia sangat terkejut ketika seisi ruangan penuh dengan lendir. Dia pun juga kaget karena melihat wajah Casey yang berubah menjadi sangat menyeramkan. Dia pun masuk ke kamar mandi, tempat di mana mayat Ibu Jared ditaruh. Dia pun berteriak histeris ketika melihat mayat Ibu Jared. Karena takut teriakan Kristen mengundang orang lain untuk masuk ke kamarnya, Casey langsung menutup mulut Kristen. Tetapi tanpa sadar, tangan Casey mengeluarkan cairan aneh, sehingga membuat sahabatnya meninggal dunia. Casey menangisi Kristen, namun apa boleh buat. Sementara itu, Jared mendapat SMS dari Jill bahwa Jill ingin memberitahu sesuatu yang penting. Melihat SMS itu, dia pun segera turun ke bawah. Di dalam mobil Jill, Jared diberitahu bahwa Casey berselingkuh dengan seorang lelaki asing dan mereka sempat melakukan mantap-mantap. Jared yang melihat hal tersebut merasa kecewa dengan Casey. Di tempat itu, Jill mulai mengambil kesempatan di dalam kesempitan, di mana dia langsung mengajak Jared untuk melakukan mantap-mantap di mobil itu. Desahan-desahannya yang dikeluarkan ternyata terdengar oleh Casey. Casey ternyata memiliki indera pendengaran yang sangat tajam setelah kejadian itu, sehingga dia langsung berteriak yang membuat Jared dan juga Jill langsung muntah-muntah. Casey pun merasa sangat marah terhadap Jill dan juga Jared. Setelah itu, akhirnya Jill sadar bahwa tindakan yang dia lakukan selama ini adalah suatu kesalahan. Dirinya pun berencana untuk meminta maaf kepada Casey karena kesalahannya tersebut. Sesampainya di kamar Casey, Jill melihat Kristen yang sudah meninggal. Lalu dari belakang, Casey langsung menyekapnya. Casey mengatakan saat dirinya mabuk di pesta tersebut, Jill membiarkan dirinya untuk mantap-mantap dengan pria asing. Casey yang sangat marah langsung meminta Jill untuk berteriak agar teriakannya itu didengar oleh Jared. Jared pun mendengar teriakan Jill dan dia langsung pergi ke kamar Casey. Dan di dalam sana, Jared melihat Jill yang sedang diikat oleh Casey. Tanpa lama-lama, Casey langsung membunuh Jill di depan mata Jared. Sementara Jared berusaha mati-matian untuk mengalahkan Casey. Tetapi sayangnya, Jared terkena tusukan dari tentakel milik Casey.
Dengan susah payah akhirnya Jared berhasil membunuh Casey. Setelah itu, Gareth langsung berjalan ke kamarnya dan berencana untuk memanggil bantuan. Tetapi karena luka yang sangat parah, akhirnya Jared pun pingsan. Seminggu kemudian, seluruh apartemen itu mulai dikarantina. Polisi mulai menggerebek kamar Casey dan menemukan mayat dari ibu Jared, Jill, Kristen, dan juga Casey dalam wujud yang aneh. Kemudian di kamar Jared, mereka semua menemukan Jared yang mengalami luka yang sangat parah dan juga sudah bermutasi menjadi makhluk yang sangat aneh. Ketika mereka ingin membantu Jared, tiba-tiba banyak telur dan serangga keluar dari tubuh Jared dan menyerang mereka semua. Di akhir film, kita diperlihatkan dua orang wanita yang sepertinya selesai jogging dan mereka sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba saja salah satu dari mereka digigit oleh serangga berlendir. Oke sobat, dan film pun tamat.